Sayang, kamu nggak mau sarapan bareng aku nih. Aku bikin nasi goreng spesial buat kamu. Beneran enak loh. Iya, nanti aku makan sendiri aja. Lagi nggak terlalu pengen juga. Ayolah, udah lama kita nggak makan bareng. Mumpung libur nih, rasanya beda kalau cuma makan sendiri. Kamu nggak pengen coba dikit nih? Aku bilang nanti kan. Kamu duluan aja. Udah lama kita nggak ngobrol kayak dulu. Aku kangen kamu. Kangen kita ngobrol sambil makan, bercanda kayak dulu. Aku juga sibuk di rumah. Aku capek loh. Seharian urus rumah. Kadang-kadang pengen waktu buat diri sendiri. Aku tahu kamu capek sayang. Makanya aku coba bantu di rumah. Aku cuma pengen kita punya waktu bareng. Dikit aja. Aku kangen suasana kayak dulu. Aku ngerti kamu kangen, tapi aku capek banget akhir-akhir ini. Kamu nggak lihat apa? Aku sibuk setiap hari di sini sendirian. Aku ngerti, tapi kamu harus tahu, aku juga nyari waktu buat kita. Kayak sekarang, aku sengaja masak biar kita bisa ngobrol. Mas, udahlah. Aku udah bilang, lagi nggak mood buat ngobrol. Ya udahlah, aku makan sendiri aja. Udah deh Ani, jangan terlalu percaya sama laki-laki. Dulu aku juga percaya sama mantan aku. Ujung-ujungnya dia ninggalin aku gitu aja. Sakit hati banget, aku dicerain gitu aja sama mantan suamiku. Masa iya Rina? Aku sama Budi udah 10 tahun menikah. Tapi belakangan ini kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Nah justru itu, kalau kamu udah ngerasa aneh, biasanya emang ada sesuatu. Aku juga dulu gitu, awalnya cuma curiga, ternyata beneran. Dia ada main sama wanita lain loh. Kadang dia pulang larut malam, alasannya kerja. Tapi kok rasanya kayak ada yang dia sembunyiin gitu. Kamu harus peka Ani. Aku gak bilang dia pasti ngelakuin hal buruk, tapi gak ada salahnya kamu waspada. Aku dulu juga gak nyangka, tapi ternyata mantan suamiku selingkuh. Kamu benar sih. Kadang aku mikir, apa ini cuma perasaanku aja? Atau emang ada yang gak benar? Kalau udah ngerasa ada yang salah, pasti ada alasannya. Kadang kita harus lebih percaya sama insting kita sendiri. Lagi pula aku gak pengen kamu ngalamin apa yang aku rasain. Aku takut Rina. Aku takut kalau semuanya berubah. Atau kalau aku akhirnya kecewa. Dengerin aku, jangan terlalu larut dalam ketakutan, tapi juga jangan terlalu buta sama keadaan. Tahu nggak? Kadang kita malah bisa bahagia kalau berani ngadapin kenyataan. Mungkin kamu bener Rina. Aku harus lebih berani bicara sama suamiku. Yuk kita nikmatin kopinya dulu. Mumpung kita punya waktu buat santai. Tenang aja Ani, semua bakal ada jawabannya nanti. Kok kamu pulang malam terus sih? Kerja apa nongkrong sama siapa, ha? Setiap hari kamu pulang larut, nggak ada batasnya. Apa kerjaanmu itu? Sayang, aku udah bilang berkali-kali, kalau ada proyek baru di kantor, aku sama Dika temanku lembur buat nyelesainnya. Ini nggak main-main. Proyek apa? Lembur tiap malam kayak gini. Emang kamu pikir aku bakal percaya? Aku serius, ini semua demi kita, demi masa depan kita. Aku capek juga kok pulang malam-malam begini. Oh iya? Masa sih? Aku ngerasa kamu gak peduli lagi sama aku. Kamu lebih peduli sama kerjaan dan si Dika itu. Aku sayang sama kamu Ani. Aku cuma gak pengen kita kekurangan. Makanya aku ambil kerjaan tambahan. Aku ambil proyek tambahan. Aku cuma mikirin kamu. Mikirin aku? Kalau kamu bener-bener mikirin aku, kamu gak bakal pulang telat tiap hari. Bikin aku nunggu sendirian di rumah. Aku gak tahu lagi harus gimana buat buktiin kalau aku sayang sama kamu. Aku pulang larut bukan karena aku gak peduli. Aku pengen yang terbaik buat kita. Aku cuma pengen suamiku di rumah. Apa itu terlalu sulit? Apa itu terlalu banyak diminta dari seorang istri? Apa yang salah sama kita Ani? Aku coba pengen semuanya baik-baik aja. Budi, kamu kenapa? Dari tadi kayaknya ngelamun terus. Ada masalah ya? Gak apa-apa Dika. Cuma lagi kepikiran aja. Jangan bohong deh. Aku tahu ekspresi kayak gitu bukan cuma gara-gara kerjaan. Kayaknya ada yang lebih berat ya. Iya, Ani makin aneh.
Dia tuh terus-terusan nuduh aku yang macem-macem. Cuma gara-gara aku pulang telat. Aku jadi gak enak hati tiap kali balik ke rumah. Padahal kamu tahu sendiri kan, aku pulang telat gara-gara kita kerjain proyek ini. Waduh, Ani jadi kayak gitu. Kok bisa sih? Dulu dia nggak segitunya kan? Iya, gak tahu kenapa. Awalnya cuma tanya-tanya biasa, tapi makin kesini dia jadi makin curiga terus. Aku berusaha jelasin, tapi malah kayak gini makin jadi. Mungkin dia cemas kali, kan kamu sering lembur belakangan ini. Mungkin dia mikir kamu gak perhatian lagi sama dia. Ya, aku ngerti. Tapi kan aku lembur buat masa depan kita, buat nyicil rumah, buat kursi yang terbaik buat dia. Aku nggak ngerti kenapa malah dianggap aneh gini. Aku bisa ngerti Budi, cuma ya mungkin kamu harus lebih kasih penjelasan atau kasih kepastian ke dia. Mungkin dia lagi butuh lebih banyak perhatian dari kamu. Udah coba, aku udah jelasin berkali-kali, tapi tiap kali ngomong kayak gitu, dia malah makin gak percaya. Rasanya kayak apapun yang aku bilang, dia selalu curiga aja. Wah, berarti bukan cuma masalah komunikasi nih. Dia mungkin udah kena bisikan orang lain, Bud. Nah, itu juga yang aku pikirin. Ada kali temennya yang ngomporin. Soalnya sebelum ini dia gak pernah seposesif ini. Sekarang aku baru balik telat setengah jam aja udah dibilang macem-macem. Aku saranin, Bud, coba ajak dia ngobrol dari hati ke hati. Tapi jangan cuma sekali. Kadang butuh waktu buat dia yakin lagi. Tapi kalau udah gini terus lama-lama aku juga capek. Setiap hari harus ngalamin kecurigaan kayak gini tuh rasanya melelahkan banget. Iya, aku ngerti. Kamu pasti capek. Tapi kalau kamu sayang sama Ani, ya nggak ada salahnya usaha lebih. Mungkin kamu juga bisa ajak dia jalan-jalan buat ngilangin kecurigaan itu. Entahlah, semua ini makin membingungkan. Ani sayang, aku udah siapin sarapan. Duduk dulu, yuk kita makan bareng. Aku nggak lapar. Lagian aku buru-buru. Udah telat nih mau pergi ke pasar. Kita sarapan aja sebentar. Aku juga kan mau berangkat kerja. Aku cuma mau kita punya waktu berdua. Kita jarang ngobrol lagi. Ngomong apaan sih? Aku nggak ada waktu buat drama pagi-pagi begini. Drama? Aku nggak mau drama. Aku cuma mau kita balik kayak dulu. Bisa ngomong tanpa saling curiga. Bisa kayak dulu. Kalau kamu juga bisa kayak dulu lagi, Mas. Tapi sekarang aku lihat kamu berubah. Kamu tuh kayak ada yang disembunyiin. Apa sih yang bikin kamu mikir aku berubah? Aku kerja lebih keras karena aku mau kita punya masa depan yang lebih baik. Kerja keras atau kamu ada yang lain di luar sana? Ani, kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Kamu pikir aku akan ngelakuin itu ke kamu, ha? Aku cuma bilang apa yang aku rasain. Kayak ada jarak di antara kita sekarang. Aku nggak tahu siapa yang bikin jarak ini. Ani, aku nggak bikin jarak apa-apa. Aku selalu pulang. Aku selalu ada buat kamu. Kalau aku lembur, itu buat kita juga, Ani. Kalau buat kita, kenapa aku nggak ngerasa itu? Aku ngerasa kamu nggak lagi peduli sama aku. Aku peduli banget malah. Makanya aku pengen kita bicarain ini baik-baik. Kamu gak bisa terus-terusan menghindar kayak gini, Ani. Hah? Kamu bilang aku menghindar, tapi kenyataannya kamu lebih sering di luar. Itu kan karena kerja, sayang. Aku gak kemana-mana selain di kantor. Kamu harusnya tahu itu. Iya, tapi lama-lama aku capek nungguin kamu tiap malam. Aku capek harus ngecek waktu terus. Kamu ngerti nggak gimana rasanya? Rina, aku nggak bisa percaya sama Budi lagi. Sekarang aku makin ngerasa dia ada yang ditutup-tutupin. Entah kenapa tiap dia pulang telat, pikiranku nggak bisa tenang. Itu kan yang aku bilang, gak ada laki-laki yang bisa benar-benar setia. Semua sama aja pada akhirnya. Iya, tapi Budi nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Dia tipe yang setia banget, yang selalu ada buat aku. Mungkin aku aja yang terlalu mikir negatif. Gak usah ngerasa bersalah, Ani. Lebih baik kamu curiga daripada nanti nyesel di akhir. Kalau ada firasat gak enak, pasti ada alasannya.
Tapi gimana kalau aku salah, Rina? Gimana kalau aku cuma parno sendiri dan bikin hubungan kami makin renggang? Kalau dia beneran sayang, dia pasti mau ngertiin perasaan kamu. Tapi kamu juga harus siap kalau ternyata dia emang ada apa-apa. Kamu tahu kan? Lebih baik kamu tahu sekarang daripada nanti terlambat. Iya, aku tahu. Tapi kadang aku berharap ini cuma perasaan aja. Aku nggak mau hubungan kami makin rusak. Kamu tahu gak? Kadang kita perlu tegas sama diri sendiri. Kalau kamu gak nyaman, sampaikan ke Budi. Jangan biarkan dia bikin kamu terus kayak gini. Aku udah coba ngomong, tapi tiap kali aku ngomong, dia malah kayak kesel, kayak nggak mau tahu. Padahal aku cuma butuh kepastian. Itu artinya dia ngertiin perasaan kamu. Mungkin dia merasa terganggu karena kamu nanya-nanya. Tapi itu salah dia kalau gak mau terbuka. Aku takut kalau aku terus-terusan kayak gini, hubungan kami malah makin jauh. Aku udah cinta banget sama Budi, Rin. Tapi apa artinya cinta kalau kamu terus-terusan curiga dan sakit hati? Jangan terlalu bergantung sama dia. Lebih baik kamu jaga diri kamu dulu. Iya, mungkin aku emang harus lebih kuat. Tapi aku pengen tetap punya harapan kalau hubungan kami masih bisa diperbaiki. Sorry, aku udah bingung banget mau ngomong apa lagi ke Ani. Dia udah gak percaya sama aku. Tiap aku pulang telat, pasti aku dituduh aneh-aneh. Aku paham kok Budi. Mungkin Ani cuma ngerasa kurang diperhatiin aja. Aku dulu juga kayak gitu sama Dika. Rasanya kayak was-was terus, apalagi kalau dia pulang malam. Tapi begitu aku cerita jujur soal rasa takutku ke Dika, hubungan kita malah jadi lebih baik. Bener tuh Bud, Ani mungkin cuma butuh diyakinkan. Ani mungkin udah dikasih bayang-bayang tentang perselingkuhan, jadinya dia netting sama kamu. Kamu udah coba ngomong sama dia pas suasana lagi tenang, bukan lagi pas lagi berantem. Udah Dik. Tapi tiap kali aku mau jelasin, dia langsung potong omongan. Katanya aku cuma ngeles doang. Aku capek harus ngadepin kecurigaan tiap hari. Kadang kita juga harus lihat dari sudut pandang Ani, Bud. Mungkin dia cemburu, mungkin juga dia takut kehilangan kamu. Wanita tuh gampang baper kalau udah urusan cinta. Kalau dia ngerasa kamu mulai jauh, dia pasti langsung kepikiran yang jelek-jelek. Betul banget, Bud. Kamu tahu kan perempuan kayak Ani itu punya perasaan yang kuat banget. Tapi yang namanya rasa curiga kalau nggak dihadapin bareng-bareng bisa makin besar kayak bola salju. Aku udah coba kasih perhatian loh padahal. Tapi gimana ya? Kerjaan makin padat. Aku pulang udah malam terus. Belum lagi tugas-tugas tambahan dari bos yang terus nambah. Aku juga ngelakuin ini semua demi Ani, demi masa depan kita. Tapi dia kayak nggak bisa lihat itu. Budi, kamu pernah bilang itu ke Ani? Bilang kalau semua yang kamu kerjain ini buat dia juga. Udah, aku udah jelasin berulang kali. Tapi tetap aja tiap aku bilang kayak gitu, dia malah makin yakin kalau aku punya maksud lain. Dia bilang kerjaan cuman alasan. Mungkin kamu perlu tunjukin lebih dari sekedar kata-kata. Ajak dia keluar, dinner atau liburan sebentar. Kadang yang dibutuhin cuma waktu berkualitas bareng. Iya, mungkin kamu benar. Mungkin aku salah karena terlalu fokus kerja. Aku bakal coba lebih banyak kasih waktu buat Ani, biar dia nggak terus mikir yang aneh-aneh. Setelah semua yang udah aku dengar dari Rina, dia bilang kalau semua laki-laki itu sama aja. Bohong kalau cinta setia. Kamu kira aku nggak tahu kamu sering ketemu orang di luar sana? Kamu dengar dari siapa sih? Aku beneran cuma kerja, gak ada yang lain. Kamu malah lebih percaya sama kata-kata Rina daripada aku, suami kamu sendiri. Karena aku udah muak sama semua omong kosong kamu. Kamu tahu nggak rasa yang nunggu kamu tiap malam sendirian? Aku cuman ngerasa diabaikan lagi dan lagi. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, kenapa gak bilang dari awal? Aku bukannya gak peduli sama kamu, tapi kerjaan aku sekarang benar-benar sibuk. Aku gak bisa tiba-tiba ninggalin tanggung jawab cuma karena kamu curigaan terus. Jadi aku salah. Aku yang terus ngingetin kamu terus, sementara kamu gak pernah ngertiin aku sama sekali. Ani, aku gak minta buat kamu ngertiin semua. Aku minta satu hal, kepercayaan. Udah itu aja. Kalau kamu percaya sama aku, semua bakal lebih mudah. Kepercayaan?
Tapi gimana aku bisa percaya kalau tiap kali aku tanya jawabannya selalu sama? Aku cuma takut kamu ninggalin aku. Aku takut perceraian terjadi di hubungan kita. Ani, aku gak bakal ninggalin kamu. Kamu penting buat aku. Aku cuma pengen kita bisa ngelewatin semua ini bareng-bareng, bukan malah saling nyalahin. Aku pulang larut, iya, tapi itu bukan karena aku gak cinta sama kamu. Rina, aku benar nggak tahu lagi. Tadi malam aku sama Budi ribut lagi. Tapi entah kenapa kali ini rasanya beda. Aku lihat Budi kayak benar-benar kecewa sama aku, bukan marah. Ah udahlah, semua laki-laki tuh sama aja. Mereka pinter banget ngelakuin trik-trik biar kita ngerasa bersalah. Kalau dia beneran cinta sama kamu, harusnya dia nggak marah-marah gitu tiap kali kamu curiga. Tapi aku ngerasa kali ini beda, Rin. Aku lihat matanya, ada rasa sakit di situ. Aku takut, jangan-jangan aku yang terlalu keras kepala. Jangan gampang kebawa perasaan. Mereka cuma tahu gimana caranya bikin kita merasa salah. Padahal kita cuma pengen dijaga. Kamu udah dengar cerita aku kan? Mantan suami aku juga dulu gitu. Manis di awal, terus begitu dia dapat kecantikan kita, dia malah ninggalin kita. Kamu juga harus ngerti kalau laki itu selalu salah, perempuan selalu benar. Aku ngerti, Rin, tapi aku juga tahu Budi bukan orang yang gampang ninggalin. Dia udah berjuang buat aku selama ini. Aku cuma takut kalau rasa curiga aku malah ngerusak hubungan kita. Hahaha, Ani, percayalah sama aku. Semua laki-laki tuh punya fase di mana mereka pengen kebebasan. Jangan sampai kamu dibodohi. Mereka emang pintar pura-pura kecewa atau ngerasa bersalah biar kita lemah. Aku nggak tahu, Rin. Semalam aku bener-bener lihat dia kayak ada yang berubah di matanya. Udahlah Ani, coba kamu tenangin diri dulu. Kadang kita cuma butuh waktu buat berpikir. Tapi ingat, jangan sampai kamu dibodohi. Kamu harus kuat, jangan sampai dia bikin kamu lemah. Iya, tapi aku juga takut kalau selama ini aku salah sangka, Rin. Aku takut kalau aku terus-terusan gak percaya sama Budi. Aku malah ngedorong dia buat pergi. Ani, aku paham banget perasaan kamu sekarang. Dulu aku juga pernah ngalamin masa-masa kayak gini sama Dika. Iya, terus kamu bisa percaya lagi sama Dika? Sama kayak kamu, aku dulu kepikiran yang enggak-enggak. Tapi lama-lama aku sadar, kecurigaan itu bikin aku nggak tenang. Malah jadi beban sendiri. Betul nih, aku sama Sari udah ngalamin hal-hal kayak gitu. Curiga emang wajar. Tapi kalau kita nggak komunikasikan dengan baik, justru masalahnya nggak bakal kelar-kelar. Mungkin aku terlalu dengerin omongan orang lain, terlalu kebawa cerita masa lalu. Ani, aku dulu juga begitu, dengerin cerita-cerita dari teman, dari pengalaman orang lain tentang perselingkuhan dan perceraian. Tapi rumah tangga itu cuma kamu dan pasanganmu yang tahu. Kita harus bisa bedain mana yang cuma omongan orang dan mana yang fakta. Sorry, bener. Aku cuma mau kamu percaya sama aku. Rasanya capek kalau aku harus selalu membuktikan semuanya setiap saat. Saling jujur dan terbuka itu penting. Kita nggak boleh sembunyiin apapun, sekecil apapun itu. Aku sama Dika berusaha buat ngomong semua hal, biar nggak ada celah buat curiga. Aku ngerti sekarang. Kayaknya selama ini aku terlalu mikir negatif ya. Mungkin aku harus coba lebih terbuka sama Mas Budi. Kalian itu pasangan, kalau ada yang gak enak di hati, mending langsung dibicarain. Aku sama Sari udah ngalamin banyak masalah, tapi karena komunikasi kita bisa sama-sama ngerti. Iya, kalian benar. Mungkin aku harus lebih percaya sama Mas Budi, biar rumah tangga kita nggak terganggu sama hal-hal yang nggak penting. Mas Budi, maafin aku ya. Aku ngerasa aku terlalu kebawa sama omongan orang, sama cerita-cerita dari Rina. Aku nggak butuh penjelasan panjang lebar. Aku cuma pengen kamu percaya sama aku. Kita udah nikah 10 tahun loh. Kita harus saling percaya kan? Iya, aku ngerti. Aku sadar selama ini aku terlalu mikir yang enggak. Rina selalu bilang buat hati-hati, tapi mungkin aku keterusan dengernya. Sampai-sampai aku jadi lupa kalau kamu suami aku. Aku bisa ngerti. Aku paham. Mungkin kamu punya khawatir, apalagi dari cerita Rina. Tapi rumah tangga ini nggak akan kuat kalau nggak ada rasa percaya. Iya, aku ngerti sekarang. Aku udah terlalu kebawa cerita masa lalu Rina, sampai ngerasa semua laki-laki itu sama aja, kayak apa yang dirasain Rina. Kita nggak bisa terus-terusan jalan dengan kecurigaan.
Tiap kali ada masalah, kamu selalu mikir yang jelek-jelek tentang aku. Aku janji bakal coba buat percaya lagi. Mulai sekarang, aku bakal berusaha untuk nggak bawa-bawa omongan orang lagi. Aku pengen rumah tangga kita damai. Aku nggak pengen kita terus-terusan ribut gara-gara pikiran negatifku. Aku harap kamu serius kali ini. Aku mau kita bareng-bareng lewatin semua masalah. Tapi ya itu tadi, kalau kamu gak bisa percaya sama aku, semua akan terjadi berat. Makasih ya Mas Budi. Makasih kamu udah sabar sama aku. Masih mau dengerin aku meski aku udah sering nyakitin kamu dengan kecurigaanku. Iya, kita kan pasangan. Aku bakal selalu ada buat kamu selama kamu mau berusaha juga buat memperbaiki semuanya. Rina, aku mau ngomong sama kamu. Oh, ada apa nih? Ada masalah lagi sama Budi? Enggak, Rin. Aku cuma mau bilang makasih buat nasihat-nasihat kamu selama ini. Tapi aku ngerasa udah saatnya aku ngelakuin semuanya dengan caraku sendiri. Maksud kamu apa? Kamu gak percaya lagi sama kata-kata aku? Bukan gitu, Rin. Aku cuma pengen hubungan aku sama Budi baik-baik aja. Dan aku rasa aku harus berhenti dengerin terlalu banyak nasihat dari orang lain. Aku mau fokus sama Mas Budi biar nggak terganggu lagi. Jadi, kamu udah gak butuh pendapat aku lagi? Aku cuma mau kamu hati-hati. Kamu sendiri yang cerita semua kecurigaan kamu. Iya, aku tahu, Rin. Tapi aku udah salah. Aku jadi kebawa-bawa pikiran negatif. Aku udah ngobrol sama Budi dan aku sadar kalau aku terus-terusan curiga sama dia, hubungan kita nggak bakal sehat. Ya udah kalau kamu ngerasa kayak gitu, tapi jangan salahin aku kalau suatu hari nanti kamu terluka. Aku ngerti, Rin. Makasih ya buat semua perhatian kamu. Tapi sekarang aku pengen perbaiki semuanya dengan cara yang aku yakini. Aku mau belajar percaya sama Budi.